Nah, Reza, ada bantuan sosial sembako dan bansos PKH tahun 2023 sudah mulai dicairkan kepada para KPM mulai dari bulan Maret 2023. Penyaluran bansos sembako dan PKH oleh Pos Indonesia Triwulan 1 saat ini sudah selesai dengan pencapaian 97%. Seperti apa dan bagaimana penyaluran dana atau fund distribution ini menjadi salah satu program unggulan di Pos Indonesia? Berikut wawancara bersama Ketua Satgas Bantuan Sosial Pos Indonesia, Hendra Sari. Penyaluran bantuan sosial sembako dan PKH oleh PT Pos Indonesia sudah diselesaikan dengan pencapaian 97%. Seperti apa dan bagaimana penyaluran dana atau fund distribusi menjadi salah satu program unggulan di PT Pos Indonesia? Saat ini saya bersama dengan Bapak Hendra Sari, Ketua Satgas PT Pos Indonesia. Pak Hendra, salam sehat. Salam sehat, Mbak Febri. Pak Hendra, pasca libur Idul Fitri, Pos Indonesia sudah menyelesaikan penyaluran di triwulan pertama ya Pak ya? Bansos sembako dan PKH. Nah sekarang ini mulai di triwulan kedua. Seperti apa Pak? Oke, pertama kita mengucapkan terima kasih ya kepada Kementerian Sosial yang sudah memberikan kembali kesempatan kepada PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan sembako dan PKH di triwulan kedua. Setelah di triwulan 1 kemarin kita sudah berhasil menyelesaikan dengan pencapaian di angka 97%. Untuk triwulan kedua kemarin kita mendapatkan alokasi dana di bulan Mei ya, Mei, dan kemarin kita sudah mulai melakukan pembayaran. Target kita prestasi triwulan kedua ini baik daripada tahun 2023 triwulan ke-1 tadi. Berbagai upaya sudah kita lakukan untuk mencapai target itu. Sejauh ini koordinasi Bapak sebagai Ketua Satgas kan berarti koordinasi ke daerah, pemerintah daerah, terus juga dengan unit terkait seperti apa Pak? Ya. Baik, arahan dari pimpinan bahwa triwulan kedua harus lebih baik daripada triwulan 1 kemarin ya. Sehingga kami terus melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah, termasuk juga memperkuat tim Satgas yang ada. Bagaimana proses penyaluran yang di triwulan kedua ini bisa selesai lebih cepat. Harapan kami ini bisa selesai sebelum akhir Mei. Sebelum akhir Mei 2023 diselesaikan. Pak, bisa dibilang kan ini kan salah satu program unggulan di PT Pos Indonesia di fund distribution Pak ya. Nah, apakah penyaluran ini hanya untuk penyaluran bantuan sosial aja Pak? Atau mungkin ada peluang-peluang bagi kementerian ataupun beberapa lembaga-lembaga yang membutuhkan proses penyaluran yang hampir serupa Pak? Iya. Jadi layanan fund distribusi ini dilahirkan oleh PT Pos Indonesia untuk mengakomodir kebutuhan dari pemerintah dalam rangka memberikan layanan penyaluran dana yang lebih cepat, lebih transparan dan akuntabel. Karena apa? Karena layanan fund distribusi ini selain kita bisa menyalurkan dengan kecepatan 3 juta penerima per hari. 3 juta per hari ya? Ya, kita juga bisa menampilkan foto wajah penerima ya secara real time. Dan itu bisa diakses di dashboard yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia. Nah, selain itu pemberi kerja juga mampu mendapatkan laporan yang lebih cepat. Ya, seperti tahap-tahap sebelumnya, ketika hari terakhir itu adalah akhir bulan, maka di awal bulan atau H+1 kita sudah bisa melaporkan secara detail realisasi berikut dengan keterangan gagal bayar. Nah, awalnya pemerintah, tetapi ternyata yang berminat untuk layanan fund distribusi ini bukan hanya pemerintah, bukan hanya lembaga, tetapi juga beberapa pihak lain yang memiliki pekerjaan yang sama. Nah, teknologinya seperti apa Pak? Dan mekanismenya seperti apa Pak? Iya, nah semua penerima diberikan giro, kemudian kita memiliki aplikasi namanya Pos Giro Cash. Pos Giro Cash. Pos Giro Cash ya, Pos Giro Cash yang dimana aplikasi itu merekam transaksi pembayaran secara real time, kemudian untuk masuk ke dashboard. Nah, terakhir kami memperbaiki teknologi itu dengan artificial intelligence. Artinya nanti wajah penerima, kemudian ada juga kebutuhan-kebutuhan tentang foto rumah penerima, itu lebih presisi lagi, lebih bagus lagi dalam pelaporannya, sehingga wajah yang menghadap ke samping itu tidak lagi terjadi, tetapi wajah-wajah yang menghadap kamera yang akan masuk dalam laporan kita. Untuk daerah-daerah 3T lah Pak gitu loh. Nah, untuk program penyaluran dana ini seperti apa Pak? Metode yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia Pak? Ya.
Untuk daerah 3T ataupun yang tidak memiliki sinyal atau blank spot, kami memiliki layanan untuk transaksi offline. Ya, offline atau manual. Artinya semua transaksi perekaman foto wajah, foto rumah itu dilakukan secara offline dan manual. Nanti ketika petugas itu keluar dari zona blank spot tersebut dan mendapatkan sinyal, maka data itu secara sistem akan naik ke dashboard. Dan itu menjadi dasar pertanggungjawaban kita kepada pemberi kerja. Pak, pencapaian yang sudah dilakukan PT Pos Indonesia khususnya di fund distribusi ini untuk penyaluran dana, baik itu bantuan sosial maupun penyaluran dana yang lainnya itu bisa dibilang mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo, Pak, khusus untuk penyaluran dana bantuan sosial. Nah, apa yang dilakukan PT Pos Indonesia untuk menjaga standar yang memang sudah ada di PT Pos Indonesia, Pak? Kita bersyukur ya mendapat apresiasi dari Bapak Presiden dan itu menjadi penyemangat bagi kita. Ya, memang setelah kita berhasil menyalurkan bantuan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, bukan hanya kementerian ataupun lembaga, tetapi pemerintah daerah pun banyak yang menggunakan kita. Ya, karena mereka ingin pekerjaan itu bisa dilakukan secara tepat, kemudian lebih transparan dan akuntabel. Karena apa? Pada akhirnya nanti adalah pertanggungjawaban yang perlu mereka berikan kepada pemerintah sebagai pemilik anggaran. Karena memang sistem yang memang dijaga oleh PT Pos Indonesia itu memang benar-benar dijaga ya, Pak ya? Ya, selain itu masyarakat lebih nyaman ketika mendatangi kantor pos atau dilayani oleh PT Pos Indonesia. Tetapi ketika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, artinya mereka tidak bisa datang ke komunitas kantor pos, nanti kita bisa datangi juga. Tapi tiga kriteria itu adalah menjadi prioritas kita. Ya, lansia mungkin tidak perlu datang ke kantor pos, ataupun tidak perlu mendatangi loket bayar, apalagi yang lagi sakit ataupun yang disabilitas. Oke, terima kasih banyak Pak Hendra buat ngobrol-ngobrolnya. Semoga apa yang menjadi harapan PT Pos Indonesia-nya khususnya di program fund distribusi ini bisa tercapai ya Pak ya. Baik, ya, terima kasih banyak. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Makasih ya Pak.